Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak hebat, bertemu lagi bersama Ibu Yaya, yang insya Allah hari ini kita kembali belajar Al-Quran Hadis. Nah, hari ini judul kita yaitu tentang ciri-ciri orang munafik. Baiklah anak-anakku, selamat menyaksikan ya, tonton sampai habis, sampai selesai pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri orang munafik. Pengertian orang munafik adalah orang yang bermuka dua atau ucapan dan hatinya berbeda, atau bisa juga diartikan dengan penipuan, perbuatan licik, dan menunjukkan perbuatan yang berbeda dari sebenarnya. Munafik merupakan salah satu sifat tercela dalam sejarah Islam. Munafik disebut sebagai orang yang ragu-ragu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 3 ciri utama orang munafik. Yang pertama adalah berdusta dan berbohong. Seseorang yang munafik akan mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Orang yang suka berbohong tidak disukai oleh sekitar dan diragukan semua perkataannya. Yang kedua adalah ingkar janji. Apabila kita berjanji, kita harus memenuhi janji itu. Jika tidak, maka kita tergolong ke dalam orang-orang munafik. Yang ketiga adalah khianat. Orang yang munafik tentu memiliki sifat khianat, yang artinya menyia-nyiakan kepercayaan orang lain terhadap kita. Nah, anak-anak yang hebat, berikut adalah video tentang orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum. Kisah seorang munafik. Nifak atau munafik dalam Islam adalah sifat seseorang yang selalu ingin menampakkan kebaikan dan berupaya menyembunyikan keburukan. Terdapat 3 karakter orang munafik. Apabila ia berbicara, maka dia berdusta. Apabila ia berjanji, maka ia tidak menepati. Dan apabila diberi amanah, maka dia berkhianat. Kisah mengenai seseorang munafik sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ada seorang tokoh yang munafik bernama Abdullah bin Ubay. Ia begitu membenci Rasulullah karena menganggapnya sebagai penghalang dirinya untuk menjadi penguasa di Madinah. Sejak Rasul dan para sahabat hijrah ke kota Madinah, terjadi perubahan dalam tatanan politik Madinah. Ketika bersama Rasulullah, Abdullah mengaku beriman dan beribadah layaknya umat Islam. Namun ketika Rasulullah berpisah dengan Rasul, dia kembali kepada agamanya yang lama. Ia menjelek-jelekan umat Islam dan Rasulullah. Selain itu, Abdullah bin Ubay juga kerap mengadu domba dan menjadi provokator dalam kerusuhan. Anak laki-laki yang bernama Abdillah bin Abdullah bin Ubay mendatangi Rasulullah. Ia meminta kain kafan untuk dipakai di ayahnya. Selain itu juga, ia juga meminta Rasulullah agar mau menyelayatinya. Rasulullah pun mendatangi pemakamannya. Hanya saja ketika Umar melihat perbuatan Rasulullah, dia segera mengingatnya. Wahai Rasulullah, kenapa kau menyelayatkan Abdullah bin Ubay? Padahal dia adalah seorang munafik. Bukankah Allah melarang untuk menyelayatkan orang-orang munafik? Rasulullah pun menjawab, kalau beliau mendapat pilihan dari Allah antara mendoakan atau tidak, dan Rasulullah memilih berdoa untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah Rasulullah SAW menyelayatkan, barulah turun ayat. Dan janganlah kamu sesekali menyembayangkan seseorang yang sudah mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di kuburannya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Gimana anak-anak, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, apakah kalian dapat memahaminya? Nah, setelah ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti kalian jawab di rumah masing-masing ya. Nanti kumpulkan ketika kita bertemu kembali.